Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kan kita lagi belajar melanjutkan materi kita minggu lalu, tapi dengan keadaan yang lain. Nah, untuk itu sebelum lanjut, bagaimana keadaan kalian? Semoga Baik, alhamdulillah. untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita itu pokoknya setiap kita melakukan pembelajaran kita harus berdoa dulu. Apapun itu kegiatannya kita harus berdoa dulu. Jadi untuk itu saya tunjuk satu orang dulu untuk berdoa. Ya, takbir, pimpin temannya. Sebelum kita membuat pembelajaran Itu tentu kita akan berbicara dengan ketiga juga. Nah, untuk praktikum itu nanti itu kita diwajibkan untuk menggunakan pos tangan dan masker karena itu yang kita akan ya. Sebelumnya itu saya mengajar lagi peserta didik karena untuk kenyamanan kita bersama. Ada enggak di bawah kalian sampah-sampah? Enggak ada dong, Bang. Ya, kan pembelajaran itu kita menyanyi bersama dulu. Iya, Pak. Lagu nasional atau ada tahu lagu daerah? Apa? Coba Bapak. Saya akan memotivasi tentang tujuan sudah mi. Karena waktu juga dia memungkinkan ini. Jadi tujuan kita mempelajari ini yaitu ini kan ada dua, itu neraca analitik ini sebenarnya itu neraca analitik itu yang di dalam kaca dalam kotak. Nah, di sampingnya itu yang ini itu kan neraca digital. Iya. Nah, saya itu mau melakukan pretest, tetapi pretestnya itu di sini. Jadi pretestnya itu ada di kuisis ya. Situ ada 15 soal. Nah, di situ saya ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang neraca atau timbangan analitik. Nah, ada yang mau bertanya tentang neraca dulu? Analitik. Ada neraca apa yang dipakai untuk panca? Untuk apa? Yang enggak boleh dipakai. Ya, saya mau mengabsensi dulu. Siapa yang tidak hadir, saya lihat hadir semua toh. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita itu setelah mengikuti pembelajaran itu menelaah bagian-bagian neraca analitik dengan baik dan benar. Nanti saya bagikan di sini di bahan ajarnya masing-masing, satu orang dapat bahan ajar. Datanglah. Bahan ajar lah. Setelah itu memecahkan masalah terjadi saat penggunaan neraca analitik. Misalnya kalau menggunakan neraca analitik kadang itu displaynya itu tidak muncul. Nah, apa penyebabnya? Itu nanti kita bahas. Misalnya anggaplah ini neraca analitik. Kalau kita menimbang, anggaplah kita sudah menimbang satu massa jenis, kemudian tidak ada ininya, tidak muncul di displaynya toh. Itu masalahnya apa? Itu kita pecahkan, ternyata masalah ini. Kemudian pasti kalau begini yang digital ini yang presisi, kalau kita sudah menimbang terus misalnya anggaplah 10,5 timbangan 1, percobaan 1, percobaan 2 itu tiba-tiba langsung 12. Silakan dibaca mengenai alat dan mesin laboratorium. Intinya itu kalau neraca analitik karena presisinya tinggi, silakan baca sebentar, saya tunggu. Bahan ajarnya itu tujuannya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik. ini poin-poinnya saja yang saya tampilkan di sini. Silakan perhatikan di situ, baca juga di situ. Ada pertanyaan terkait tentang ini? Coba bertanya dulu. Ada enggak yang kurang dijelas fungsi neraca analitik? Untuk mengukur satu massa pada satu saat, baik berbentuk padat maupun cairan. Oh begitu. Oke. Silakan duduk. Jadi tepuk tangan teman-teman dulu untuk pertanyaannya. Pada neraca analitik, kira-kira kenapa itu neraca analitik harus ditutup menggunakan kaca? Ini nih.
Kenapa itu neraca analitik harus ditutup dengan kaca kiri kanan? Tadi dulu, Pak. Itu kenapa itu harus ditutup dengan kaca? Harus. Kan itu artinya neraca yang ada timbangan di dalam tuh, Pak, yang kayak Ya, karena sangat sensitif. betul sekali. Misalkan ada kayak angin sedikit. Ya, jangankan angin, debu saja itu harus dilap dulu. Masuk kayak kayak nol begitu. Ya, betul. Jadi itu fungsinya ya. Terus ini kenapa pengoperasian tidak muncul atau kosong pada layarnya? Misalnya misalnya layar seperti ini. Ini. Nah, kita mendapatkan tiba-tiba begini, kosong. Tindakan kita untuk menampilkan kembali angka-angka dalam layar ini bagaimana? Dengan Dilap apanya? Ini alasnya. bukan Pak, itu tidak. Ini hilang total ini kayak begini hilang. Pecahkan semua. Apa dipecahkan? Berarti ini kalau neraca analitik kalau begini ya betul, termasuk itu mungkin tombol on off-nya dia ditekan atau itu sumber dayanya tidak dicolokkan ke sumber listrik. Jadi itu dia kalau pakai listrik kalau neraca analitik. Digital ini. Ya, pakai baterai dia. Jadi saya akan berikan LKPD. Ini LKPD-nya satu-satu. Nih, Nurul. Ini dikerjakan nanti ini. Kemungkinan besar ini akan keluar di ulangan. Ya kalau tidak kawan-kawan, Pak. Itu ringan. Itu neraca toh. Belum kita. Ya. Tidak ya begitu. Di sini soal itu mencakup secara luas. Kalau di situ yang penting-penting saja. Jadi cari di internet atau sumber buku lain. Karena kalau saya mau tampilkan semua situ repot banyak. Begini anu tebalnya itu. Materi terkait tentang neraca digital. Kalau neraca nanti kan sudah ada. Cari neraca digital. Coba cari dulu, saya kasih waktu 10 menit. Nah, silakan nonton dulu. Begini caranya kalau neraca analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Musa Fitri. Pada tutorial kali ini saya Ya, perkenalkan dia namanya. anak timbang standar merupakan bahan yang digunakan untuk mengkalibrasi neraca. Untuk parameter sendiri yaitu ada alokasi, Zat. Berarti terukur juga itu pemecahnya, Pak. Nah, begini, sebelum kita melakukan penimbangan toh, itu kita ukur memang dulu anunya. Kaca loginya. Misalnya 0 dulu toh 0. Anggaplah ini kaca logi. Misalnya 10 gram lah. Oke 10. Terus kita langsung cari yang mau kita inginkan itu terigu 5 gram. Taruh di situ. Jadi kalau 10 tambah 5 gram berarti tarik sampai di sini 15. Begitu. Jadi yang ditimbang dulu itu ininya dulu. Kalau dapat misalnya 20 lah, 20 gram. Moki ambil menginginkan zat itu 5 gram. Jadi 20 tambah 15. berarti 25 toh? Berarti 25 dicari sampai sini 25. Neraca analitik. Nah, untuk itu silakan lagi lihat bahan ajarnya. Silakan baca. Lihat gambar-gambarnya, itu gambar-gambarnya itu bagian-bagiannya. Bagian-bagian ada situ. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi. Batu ya, batu. Kami ya. Coba menimbang ininya. Jadi seperti itu caranya menimbang kalau menggunakan neraca analitik. Nah, coba saya mau lihat tingkat pengetahuanmu
menyampaikan yang kau paham neraca analitik ke teman sebelahmu. Coba Neraca analitik adalah alat pengukur untuk menghitung suatu massa pada satu zat padat maupun cair. kalau kau Rifa, bagaimana prosedur atau prinsip kerja dari neraca analitik? Prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya. Iya. Iya, neraca analitik itu. Pada saat prinsip kerjanya kita pada saat menimbang misalkan di bagian tengah-tengahnya. Karena kalau di sini lagi pinggir-pinggirnya nilainya bisa berbeda lagi. Nah, makanya harus di tengah. Terus kalau mengenai pada saat memasukkan zat ke dalam tabung bagaimana? Apakah dibuka atau bagaimana? Dibuka. Terus outerpass-nya bagaimana? Outerpass-nya dikasih yang dulu. Siapa? 5 kali 10. Itu 5 kali 3 lagi 10. 5 kali 4 berarti 14. Kenapa bisa dibilang dari neraca digital? Kenapa nggak bisa? Kenapa? Yang memiliki kaca. Oh begitu. Apalagi? Ya, enggak apa-apa. Apa lagi? Saya analitik sana ya kalau analitik. Kalau neraca analitik itu dia sumbernya pakai, kalau neraca analitik Memiliki dia pacolokan. dicolokan toh? Kalau digital pakai baterai. Ya, baterai itu tapi konsepnya sama, menggunakan ini komputerisasi digital toh? Tapi cara untuk menghidupkan beda. Situ toh? Menghidupkannya itu dicolok. Ya, ada maksudnya ada di bahan ajarnya prosedur mematikan dan menghidupkan. Oke, silakan duduk semua. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ini tadi? Dari pertemuan kita, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi neraca analitik atau saya disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat Jadi kita bisa simpulkan bahwa neraca analitik sangat berbeda dengan neraca. Salah satunya Yaitu memiliki kaca pada neraca analitik. kalau digital, apalagi? Tidak memiliki waterpass. Betul ya, yang memiliki water pengetahuan. Water pass-nya kalau neraca analitik water pass. Adakah dari materi itu yang mau ditanyakan hari ini? Ya, silakan kerjakan LKPD-nya kalau ini ya. Nggak dikirim di kelas menjadikan. Jangan bikin classroom. Kenapa sih dulu? Begini, kerjakan LKPD-nya. Saya akan melakukan refleksi setelah pembelajaran kali ini. Untuk pertanyaan refleksi, apakah kalian sudah mengetahui dari apa itu neraca analitik? Siapa yang bisa, coba Dewi, apa itu neraca analitik? Tanpa membaca lagi. Pahamin dulu. Kan kau sudah pahami, pasti kau sudah pahami itu. Iya. Jadi neraca analitik itu adalah alat laboratorium yang menggunakan untuk mengukur massa suatu zat, cair maupun padat, yang bisa mengukur sampai 0,001. Dan neraca digital tentu berbeda dari segi bentuknya ya. Ada kalau analitik ada kacanya, kalau digital itu ya ada baru water pass-nya ya. Ya. Jadi saya akan kemudian itu saya akan melakukan post test. Post testnya ada di Quizzes ya. Ya, di aplikasi Quizzes. Apanya? Apa? Water pass. Pusing kan? Water pass tidak ada itu beda juga. Ya, betul. Jadi untuk hari ini cukup ya. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.